Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Sebelum kita memasuki ibadah keluarga Minggu 20 September 2020, ada beberapa warta yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pendeta tamu. Dalam rangka pelayanan tukar mimbar seklasis Yogyakarta Barat, ibadah pada hari ini Minggu 20 September 2020 akan dilayani oleh Pendeta Agung Budiarta dari GKJ Kebon Agung. Sedangkan Pendeta Murtini Hehanusa akan melayani di GKJ Demak Ijo. Yang kedua, perayaan Perjamuan Kudus Sedunia sekaligus pembukaan Bulan Keluarga 2020. Pada ibadah Minggu 4 Oktober 2020 akan dilayani Perjamuan Kudus dalam rangka perayaan Perjamuan Kudus Sedunia sekaligus pembukaan Bulan Keluarga tahun 2020. Demikian disampaikan warta tambahan untuk dijadikan periksa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita mengambil saat hening untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam memasuki ibadah. Saat hening dipersilahkan. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga minggu ini dengan bersama-sama berdiri, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 340, bait pertama dan kedua, Hai Bangkit Bagi Yesus. Bait yang kedua. Marilah kita memasuki ibadah keluarga minggu ini dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin.
Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ibadah keluarga minggu ini akan menggumuli tema ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan 2, suci-suci, dan dilanjutkan dengan pujian, segala pujian bagimu. Jemaat yang terkasih, ingatlah kebesaran Tuhan dengan rendah hati, tundukkanlah kepala dengan menyadari
segala kelemahan dan kekurangan kita, dan dengarkanlah hukum kasih-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam suasana hening, mari kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa kepada Tuhan atas kehidupan kita. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Amin. Mari kita mengakui penyesalan kita dalam nyanyian Hidupmu Berharga Bagi Allah.
kemudahan akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Saya mengundang saudara-saudari untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15 yang demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah sabda anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari menyanggupi sabdanya dengan pujian. Nyanyian Kidung Baru nomor 7 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara-saudari diperkenan untuk duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama hendak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus,
Kita ungkapkan dengan Kidung Jemaat 59. Bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging dan pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas
akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema ibadah sebagai alat pemeliharaan Allah. Saudara yang terkasih, apa toh yang disebut dengan pemeliharaan Allah itu? Banyak orang Kristen yang berpendapat bahwa pemeliharaan Allah di dalam kehidupan manusia itu selalu dikaitkan dengan kebahagiaan, dengan berkat. Ketika saya akan menerima pelayanan pengakuan percaya atau CD, pada waktu itu saya diajari dengan Katekismus Heidelberg yang mengajarkan tentang pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah yaitu kekuatan Allah yang maha kuasa yang hadir di dalam kehidupan segala makhluk ciptaannya. Seakan-akan Allah itu memelihara kehidupan umatnya dengan tangannya, dan kemudian memerintahnya sehingga daun dan rumput,
hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan juga sakit, kekayaan ataupun sebaliknya kemiskinan, dan segala hal yang tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi kesemuanya itu terjadi oleh karena kehendak Bapa di dalam kehidupan umatnya. Jadi pemeliharaan Allah yang dimaksud adalah berbicara tentang otoritas atau kuasa Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan manusia, di dalam segala kondisi yang dialami oleh umat Tuhan. Pemeliharaan Allah dalam segala hal artinya tidak ada satupun yang terlepas dari perhatian dari pemeliharaan Allah di dalam kehidupan manusia. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala kondisi orang percaya itu dituntun oleh Allah dan bergantung kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupannya, baik itu ketika musim hujan, musim kemarau, ketika merasakan kelimpahan rezeki berkat dari Tuhan, atau sebaliknya ketika kekurangan, pada saat saudara dan saya sehat, pada saat saya dan saudara sakit, ataupun ketika kita merasakan berkat, diberikan kekayaan, atau ketika kita miskin, Allah Sang Khalik itu selalu memelihara kehidupan saya dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia digambarkan di dalam perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kebun anggur adalah tempat tanaman anggur dibudidayakan. Kebun anggur biasanya terletak di lereng bukit, berbatu, dikelilingi kemudian pagar pelindung supaya aman. Sebuah menara juga dibangun di situ sehingga para penjaga dapat mengawasi datangnya pencuri atau binatang-binatang pengganggu. Karena saat itu tanaman anggur sudah mulai berbuah dan siap dipanen, dibutuhkan perhatian, dibutuhkan perawatan yang ekstra. Akhirnya saudara, sang pemilik membutuhkan cukup banyak pekerja untuk merawat kebun anggurnya itu. Pekerja-pekerja itu diupahi sedinar sehari. Ketika saya membaca firman Tuhan ini ada kesal saya. Kenapa? Ketika kemudian di situ ternyata ada ketidakadilan di mana pekerja yang pertama sampai pekerja yang terakhir diberikan upah sedinar. Tetapi saudara, mari kita belajar lebih jauh dari firman Tuhan ini. Dalam cerita dikatakan bahwa pemilik kebun anggur pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benar. Setelah ia mendapat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia kemudian menyuruh pekerja-pekerja itu untuk masuk di kebun anggurnya. Pada saat itu saudara, situasinya serba susah dan sulit. Mereka adalah buruh lepas yang tentu mengharapkan pekerjaan tetap. Jadi bisa dibayangkan ketika si tuan itu datang dan mencari pekerja-pekerja dan kemudian ditawari pekerjaan, ada sukacita, ada kegembiraan yang mereka rasakan. Mereka beruntung. Beruntung kenapa? Karena diberikan pekerjaan oleh si pemilik anggur dan diberikan upah 1 dinar. Upah sehari waktu itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya
ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ini berarti pemilik kebun anggur keluar lagi untuk mencari pekerja yang semakin dibutuhkan. Golongan pertama itu golongan yang bersukacita, dan kemudian ada pula orang-orang yang diajak bekerja di kebun anggur itu. Tentu saudara, ketika pendekatan penafsiran firman Tuhan ini dengan pendekatan teks dan konteksnya, kita bisa merasakan bahwa orang-orang yang berada di pasar itu sangat senang sekali mendapatkan pekerjaan. Mereka khawatir, takut tidak mendapatkan pekerjaan ketika mendapatkan tawaran dari si pemilik kebun anggur. Pasti mereka merasakan sukacita, ayem, tentrem, karena mereka bisa merawat, bisa mencukupi istri dan anak-anaknya di rumah. Selanjutnya saudara, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, pemilik kebun anggur itu pun pergi sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Para pekerja yang mendapat pekerjaan akan mengalami deg-degan lebih daripada golongan 1 dan 2. Mereka membayangkan bahwa dari pagi sampai siang menjelang sore mereka belum mendapatkan pekerjaan apapun. Pasti kekhawatiran mereka terjadi, anak-anak dan istri mereka, anggota keluarga mereka akan merasakan kelaparan. Tetapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan, ketika mereka diberikan pekerjaan, golongan pekerja yang mendapat pekerjaan kurun waktu itu, rasa syukurnya lebih banyak daripada yang pertama, kedua. Kenapa bisa begitu? Karena mereka merasakan bahwa hampir tidak mendapatkan nafkah dalam hidupnya. Kira-kira pukul 5 petang ia pun keluar lagi dan melakukan sama seperti yang tadi. Pukul 6 sore kita membayangkan bahwa golongan yang keempat ini saudara, golongan yang keempat, sukacitanya lebih daripada yang pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa bisa begitu? Nyaris tidak mendapatkan pekerjaan. Boleh dibilang nganggur. Mungkin mereka sudah melihat matahari terbit dari timur dan kemudian surut di sebelah barat. Tidak ada makanan di rumah, tidak ada apapun yang mereka bisa santap di rumah. Dan ketika kemudian mendapatkan pekerjaan, mereka bersyukur ketika pemilik kebun anggur menawarkan pekerjaan. Barangkali saudara, ketika harus disuruh untuk bekerja lembur pun, mereka pasti mau dan siap karena memperhitungkan bahwa anggota keluarga yang ada di rumah mereka pasti bisa makan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semenjak bulan Juli sampai pada bulan September, 6 September 2020, gereja yang saya layani di GKJ Kebon Agung sudah mengadakan ibadah tatap muka, offline. Tetapi dalam perkembangannya, akhirnya harus kembali online. Karena ada kurang lebih sekitar 1 kilo dari gereja, ada yang terdampak terkena virus COVID-19. Ada kekecewaan, ada rasa sedih, harus kembali ke rumah ibadah di rumah-rumah. Tetapi barangkali hal ini memang kemudian harus kami pergumulkan. Kenapa? Karena yang namanya ibadah, saudara, itu tidak melulu hanya ibadah di gedung gereja. Tetapi ibadah itu pun harus kembali di dalam kehidupan di mana keluarga-keluarga di tempatnya masing-masing, di rumah masing-masing. Jika demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah itu dapat dimengerti sebagai tanda
pemeliharaan Allah, maka tidak bisa dilepaskan dari sikap sadar terus melakukan refleksi di dalam kehidupan setiap saat. Sikap sadar yang dimaksud yaitu menerima, menjalani dan memaknai kenyataan hidup di dalam pekerjaan, di dalam persoalan, di dalam pergumulan hidup, beban, derita, pertentangan, sehat dan sakit dan selanjutnya. Bahkan juga di dalam kematian pun kita tidak dapat memisahkan Allah yang selalu memelihara kehidupan umatnya dengan setia, Allah yang selalu bekerja atas kehidupan umat yang selalu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, patut kita renungkan bahwa Allah itu tetap memelihara kehidupan umatnya, sekalipun umat itu kadang-kadang bersungut-sungut atau sangat mungkin kecewa atau marah kepada Allah, tetapi Allah itu tetap setia di dalam kehidupan umatnya karena Allah itu adalah Allah yang adil. Membuat evaluasi atas segala pekerjaan kita. Bekerja itu adalah ibadah. Ketika membaca firman Tuhan ini dan kemudian merefleksikannya, tentu ketika saya membaca, saya merasa jengkel, merasa kecewa kenapa firman Tuhan berbicara seperti itu, tetapi kemudian kita bisa belajar pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan menuntut disiplin, menuntut waktu kerja yang baik, berelasi dengan saudari-saudara yang lain atas kita. Dan itu adalah kemampuan menghayati, mengevaluasi kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu. Ada 3 indikator seorang dikatakan menjadi pribadi yang mampu menghayati pemeliharaan Allah, yaitu ketika menjalani kehidupan ibadahnya sehari-hari. Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dikatakan demikian, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang namanya ibadah itu ketika kemudian menjalani kehidupan sehari-harinya dengan bersikap positif, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, tidak kemudian menyalahkan Tuhan dengan mengatakan aku ini orang sial, tidak. Tetapi justru kemudian menghayati, melandaskan kehidupan kita itu di dalam anugerah Allah. Kalau yang terjadi seperti ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya meyakini bahwa pemeliharaan Allah yang kita rasakan seperti yang kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 2 sampai 15, Allah menuntun bangsa Israel eksodan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika di padang gurun pun Allah merawat mereka, Allah melawat mereka, memberkati mereka, diberikan makan, dan mereka dikenyangkan oleh Tuhan. Itu penghayatan saya, mestinya juga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang ada di jemaat GKJ Jatimulyo secara khusus, demikian juga kepada jemaat-jemaat yang lain, agar kita memiliki orientasi hidup untuk Kristus, dijalani bersama dengan Kristus, tetap setia, jangan menyalahkan Tuhan, tetapi kita belajar dengan sungguh-sungguh bahwa ibadah kita itu adalah ibadah yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan kita sekalian. Tuhan yang baik selalu memberkati saudara dan melindungi saudara, mengucap syukur atas karya-karya Tuhan. Amin.
Mari kita memasuki saat hening bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami naikkan segala syukur kehadirat-Mu. Saat ini Engkau berkenan untuk memberitakan sebagian dari firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur kehadirat-Mu bahwa di dalam ibadah yang kami lakukan, ibadah kami di setiap hari, setiap saat, merupakan bentuk pemeliharaan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Peliharalah kami ya Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami merasakan penyertaan dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat sabda yang diambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurnian Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita mempersembahkan pujian dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama dan keempat. Bila topan keras melanda hidupmu. Yang keempat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa persembahan dan juga doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu. Pada saat ini Engkau memperkenankan kepada kami
untuk mengadakan ibadah keluarga-keluarga secara khusus di jemaat GKJ Jatimulyo. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, keluarga-keluarga Kristen yang Engkau tempatkan dimanapun juga. Engkau selalu melawat dan merawat kehidupan keluarga-keluarga kami, sehingga pada saat ini Engkau memperkenankan kepada kami untuk mengkhususkan persembahan kami naikkan ke hadirat-Mu. Kuduskan dan sucikan ya Tuhan, agar persembahan yang sudah kami satukan ini dapat berguna, berdampak bagi kehidupan jemaat Tuhan, demikian juga bagi saudara-saudara kami yang lain. Bapa di surga, saat ini kami sungguh merasakan bahwa dampak dari virus corona masih belum dapat teratasi dengan baik. Bahkan saat ini semakin mewabah. Kami mohon berkat dari-Mu ya Bapa, agar kami gereja-gereja Tuhan, secara khusus di GKJ Jatimulyo ini, dapat memberikan edukasi kepada warga jemaat-Mu, agar mereka tetap memelihara dan melakukan protokol kesehatan, sehingga ibadah yang saat ini berlangsung pun tidak dapat dilakukan di gedung gereja, tetapi beribadah di rumah. Namun kesemuanya itu tidak mengurangi esensi kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi justru sebaliknya, di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami pun Engkau memakai kami semua juga sebagai pewarta-pewarta, bahwa kami sebagai keluarga-keluarga yang Engkau tempatkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat pun, kami juga dapat mempersaksikan bahwa kami sebagai umat Tuhan selalu menjaga, demikian juga dapat berupaya dengan sebaik mungkin melakukan protokol kesehatan, sehingga virus corona yang saat ini mewabah dapat segera dapat teratasi. Kami juga memohon berkat-Mu bagi seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, secara khusus di Indonesia, bahkan juga di kota Yogyakarta ini. Bapa, lihatlah dengan tatapan wajah-Mu yang penuh kasih, bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini sedang berupaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Jadikan para pemimpin-pemimpin menjadi pemimpin-pemimpin yang baik ketika mereka menyuarakan agar warga masyarakat tetap menjaga diri dengan sebaik mungkin, didengar apa yang menjadi seruan mereka. Bahkan pula bagi para medis, para ahli yang saat ini sedang berupaya untuk mencari mendapatkan vaksin mengatasi virus corona ini, mereka diberikan kemampuan, keahlian, kemampuan dari Tuhan, agar sungguh mereka dapat berupaya menemukan vaksin guna mengatasi virus corona. Oleh karena itu kami serahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat kompleks, baik itu dalam bidang ekonomi, dalam kebersamaan kami sebagai warga masyarakat, demikian juga terasa di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Engkau adalah Allah pemelihara atas kehidupan kami, umat-Mu. Oleh karena itu, kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami ini di dalam hadirat Bapa. Bapa di surga, kami akan berdoa pribadi-pribadi yang demikian kami naikkan kepadamu.
Demikianlah ya Tuhan seruan dan juga harapan kami kepadamu. Kami ingin berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kami melalui doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kami ajak untuk bangkit berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menerima pengutusan dan juga berkat. Bawalah damai Tuhan, karena kasih-Nya sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunannya kekal kini dan selamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan nama Tuhan dalam nyanyian Harta Berharga. Harta yang